Jika seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, ibu-ibu, akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus ibu-ibu dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan syarah Kitabul Jami' pada bab adab, yaitu seputar adab minum sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas adab minum sesuai dengan petunjuk dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin sekalian, hadisnya hadis ke-11. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Dari sebentar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yashrabanna ahadun minkum qa'iman." Akhrajahu Muslim. Janganlah sekali-kali seseorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan salah satu adab yang harus diperhatikan saat seseorang minum. Sebelum lebih dalam kita membahas hadis di atas, kita awali pertemuan atau pembahasan kali ini dengan minum yang merupakan kebutuhan manusia. Jadi tubuh manusia membutuhkan air untuk menunjang fungsinya. Seperti pada setiap sel, jaringan, organ dalam tubuh, itu membutuhkan air agar bisa bekerja dengan baik. Air bermanfaat untuk melancarkan aliran darah yang membawa nutrisi ke dalam sel-sel tubuh. Air diperlukan untuk membuang racun yang dihasilkan oleh organ vital tubuh.
Keberadaannya juga dibutuhkan untuk melindungi jaringan tubuh yang sensitif serta melembabkan telinga, hidung, dan tenggorokan. Dan masih banyak manfaat yang lainnya yang bisa kita dapatkan dari meminum air. Nah, berdasarkan hal di atas, ada sebagian yang menganjurkan hendaknya setiap hari seseorang minum 8 gelas. Per harinya seseorang dianjurkan untuk minum 8 gelas. Yang meskipun anjuran ini tidak berlaku untuk semua orang. Yang terpenting kapan haus minum gitu. Nah, melihat pentingnya air bagi tubuh manusia, ini menunjukkan bahwa setiap hari seseorang pasti minum. Bahkan tadi berdasarkan anjuran yang ada, dianjurkan minum 8 gelas per hari. Tiap hari kita minum. Ya. Manusia perlu air untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, melihat perbuatan ini adalah perbuatan yang berkesinambungan, terus-menerus dilakukan, maka orang yang beriman serta berilmu, dia akan berpikir cerdas. Jangan sampai perbuatan ini justru membuatnya jatuh kepada murka Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berpikir bagaimana minum yang terus-menerus dilakukan itu justru mendatangkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tiap hari minum. Dalam sehari dikatakan 8 gelas atau sesuai dengan kebutuhan. Kapan kita haus kita minum. Bayangkan kalau seandainya kita minum dengan cara yang tidak benar, ini bisa menjadi sebuah pelanggaran dan dosa. Tercatat sebagai sebuah pelanggaran. Dalam satu hari kita berapa kali kita minum? Dihitung dalam sebulan, dihitung dalam setahun. Akan bertumpuk dosa-dosa disebabkan karena kita minum yang merupakan kebutuhan kita hanya saja tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai mukmin yang cerdas, berilmu, dia akan berpikir. Dengan ilmunya dia akan pelajari bagaimana cara atau dia akan amalkan bagaimana cara minum sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia akan menghindari segala macam perbuatan yang membuatnya jatuh kepada pelanggaran saat minum. Nah, apa saja pelanggaran saat minum? Yang pertama, minum dengan tangan kiri. Dan itulah yang kita lihat saat ini di antara saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, ada saja yang masih minum dengan tangan kirinya. Ada saja yang masih minum dengan tangan kirinya. Bahkan itu dilihat dan terkesan sesuatu yang mungkin keren, ya. Ini tentunya sebuah kekeliruan dan dia telah dibisiki oleh syaitan. Dalil yang menunjukkan larangan minum dengan tangan kiri adalah hadis diriwayatkan Imam Muslim, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Jika seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya. Syaitan itu minum dengan tangan kirinya. Makan dan minum dengan tangan kirinya. Sehingga ketika ada salah seorang di antara kita berbuat demikian, ya, karena kejahilannya atau karena pembangkangannya, maka sama halnya dia menyerupai apa yang menjadi kebiasaan syaitan. Karena syaitan dikenal makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya, dengan tangan kirinya. Ini adalah pelanggaran pertama yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Makan, minum dengan tangan kiri. Ya. Makan dan minum dengan tangan kiri. Padahal kita tahu bahwa Allah Jalla wa'ala melarang kita untuk bertasyabbuh dan mengikuti syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguhnya ia menyuruh kepada perbuatan buruk dan mungkar. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa innal akil biha imma syaitan wa imma musyabbahun bihi. Nah, ingat,
Yang makan dengan tangan kiri kalau ia bukan syaitan atau menyerupai syaitan. Itu. Yang makan atau minum dengan tangan kiri entah dia itu syaitan atau yang menyerupai syaitan. Ya. Syekh Utsaimin juga mengatakan makan dan minum dengan tangan kiri karena atau ketika ada uzur maka tidak mengapa. Adapun jika tanpa uzur maka haram. Karena Nabi mengatakan inna syaitan ya'kul bishimalihi wa yashrabu bishimarihi. Sungguh syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya. Dan yang perlu kita ingat, setiap kali ada yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, pada saat itu syaitan senang. Ada yang mengikutinya, ada yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Sehingga minum dengan tangan kiri itu bukan perkara yang remeh. Minum dengan tangan kiri itu bukan perkara yang remeh. Ya. Karena minum ketika ada seseorang yang minum dengan tangan kiri atau makan dengan tangan kiri, maka syaitan bergembira, sangat bergembira dengan perbuatan tersebut. Karena ia bergembira ada seseorang yang menyerupainya dan ada seseorang yang menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini para hadirin sekalian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin ada yang berdalih, Ustadz, bukankah minum dengan tangan kiri itu cuma makruh? Memang tidak dipungkiri adanya khilaf di kalangan ahli ilmu. Tidak dipungkiri adanya khilaf di kalangan ahli ilmu yang menyatakan bahwa ada yang beranggapan atau berpendapat makan atau minum dengan tangan kiri itu makruh, ada yang haram. Namun kalau seandainya kita lihat kepada dalil-dalil tegas yang menunjukkan hukum makan dengan tangan kiri, maka pendapat yang lebih tepat adalah hukumnya haram. Syekh Utsaimin mengatakan, sebagian ulama memang berpendapat makruh. Namun wahai saudaraku, saya nasihatkan Anda dan yang lainnya ketika Nabi SAW bersabda, janganlah Anda mengatakan bukankah sebagian ulama berpendapat begini dan begitu. Beliau menasihati ketika Nabi sudah menyampaikan demikian, jangan dibantah, jangan dipatahkan dengan pendapat A atau B dari kalangan para ulama. Karena dalil secara tegas menyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang terlarang. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada dalil-dalil sharih, dalil-dalil yang jelas, kita dapati bahwa minum atau makan dengan tangan kiri itu merupakan perbuatan yang haram karena hal tersebut adalah kebiasaannya para syaitan. Andai kata pendapat makruh yang lebih dikuatkan, namun bukan berarti makruh itu harus dilakukan. Yang namanya makruh seharusnya bagi orang yang beriman dijauhi, ya, harus menjauhi perbuatan yang makruh. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, al halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yang halal dan haram itu sebenarnya sudah jelas. Tapi ternyata di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat, sebabnya karena ketidaktahuan manusia. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Maka bagaimana caranya agar bisa selamat? Famanittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat itu, maka selamat dirinya dan agamanya. Dan barang siapa yang jatuh kepada syubhat, maka dia telah jatuh kepada keharaman. Sehingga meskipun ada pendapat yang mengatakan minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri itu makruh, semestinya harus dijauhi. Karena mungkin itu masih syubhat dalam dirinya, maka dijauhi. Tapi kalau berdasarkan dalil yang ada, jelas, tegas, menandakan bahwa makan atau minum menggunakan tangan kiri diharamkan. Nah, ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada sebuah pertanyaan terkait fenomena minum dengan tangan kiri. Mereka beralasan makan kan dengan tangan kanan.
Apalagi makannya tidak menggunakan sendok, ya, langsung menggunakan tangan. Apalagi makan nasi padang, makanan-makanan yang lebih nyaman menggunakan tangan secara langsung. Nah, ketika hendak minum, mereka beralasan kalau saya minum dengan tangan kanan ini akan mengotori gelas. Maka saya minum dengan tangan kiri. Atau paling tidak saya minum dengan cara seperti ini. Misalkan saya pegang dengan tangan kiri, kemudian tangan kanannya seperti ini. Ya, baru minum. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak? Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hati-hati jangan sampai dengan alasan-alasan tersebut kita jatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Dan syaitan sangat halus dalam membisikkan manusia, cerdik dalam membisikkan manusia untuk menjerumuskan mereka kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita berbicara tentang hukum minum menggunakan tangan kiri karena alasan tangan kanan kotor. Yang pertama itu tidak dibenarkan. Karena alasan itu bukan alasan darurat sama sekali. Dan kotornya gelas ini tidak mendatangkan bahaya. Tidak mendatangkan bahaya sama sekali bagi seseorang. Ya. Sama sekali tidak mendatangkan bahaya. Kan cukup nanti dicuci. Atau jika seandainya di samping kanan atau kirinya ada tempat cuci tangan, ya misalkan di sebuah mangkok, dia cuci terlebih dahulu tangannya, kemudian dia pegang gelasnya dan minum dengan tangan kanannya. Sehingga orang beralasan minum dengan tangan kiri karena tangan kanannya kotor setelah makan, maka alasan ini tidak dibenarkan. Ya, alasan ini tidak dibenarkan. Dan masih masuk dalam hadis yang menyatakan syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau menggunakan cara yang kedua? Dia memegang tangan kiri tapi bagian atau tangan kanannya memegang bagian bawah. Ya. Maka pada saat itu hukumnya berdasarkan mana yang lebih dominan. Misalkan seperti ini ya. Yang gini, ya. Mana yang lebih dominan? Tangan kanannya atau tangan kirinya? Nah, pada saat itu dia dihukumi dengan hal tersebut. Kan ada sebagian ini tangan kanannya kotor. Dia minum dengan tangan kiri tapi didorong dengan tangan kanan. Tapi ini enggak sampai. Cuma sekedar seperti ini. Ini cuma seakan-akan ya formalitas belaka. Maka pada saat itu dia dihukumi dengan minum dengan tangan kiri gitu. Tapi kalau seandainya yang lebih dominan adalah tangan kanan, ya agak sulit saya mencontohkannya, maka dia dihukumi dengan tangan kanan. Tetapi tetap para ulama lebih menganjurkan untuk tidak melakukan hal demikian. Ya, menganjurkan untuk tidak melakukan hal demikian. Apa susahnya kata mereka, kita mengotori gelas atau mungkin membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum kita minum yang ada di hadapan kita. Nah, itu para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati dengan hukuman yang disegerakan karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk hadis yang membicarakan tentang hukuman yang disegerakan karena menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makan dengan tangan kiri. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, "Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalih, faqala kul bi yaminik, qala la astati', qala la istata'ta, ma manaka illa al-kibr, qala fama rafa'aha ila fih." Kata Salamah bin Aqwa, seorang makan dengan tangan kiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul menegurnya, "Makan dengan tangan kananmu." Maka dia menjawab, "Saya tidak bisa." Jawaban tersebut bukan karena ketidakmampuan, tapi karena kesombongan. Maka Nabi mengatakan, "Mastata'ta, lastata'ta." Semoga engkau tidak pernah bisa. Tidaklah menghalangi dirimu kecuali kesombongan. Akhirnya
pada saat itu tangannya lumpuh dan tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya. Maka hati-hati menyelisihi sunnah Nabi SAW, apalagi didasari dengan kesombongan, ya, merasa tidak butuh, pembangkangan, padahal sudah tahu hukumnya. Ini para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelanggaran yang sering kali terjadi, ya, di tengah-tengah kita. Makan atau minum dengan tangan kiri, dengan alasan-alasan yang tidak diterima. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang lain, pelanggaran yang lain adalah meniup gelas yang berisi minuman panas. Ini dilarang, Ustaz? Iya. Banyak yang tidak mengetahuinya. Terdapat hadis yang melarang kita bernafas dalam gelas atau wadah dan meniup gelas yang berisi minuman. Ya. Terutama ketika gelas berisi air panas, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, ya, disahihkan Syekh Syu'aib Al-Arnaud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina au yunfakha fih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas dalam gelas atau meniup isi gelas. Nah, ibu-ibu harus perhatikan ketika ingin memberikan suapan minum kepada anaknya. Masih panas, nak, ditiup dulu. Maka ini hendaknya dihindari. Disebutkan pula dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fi syurb. Faqala rajulun al-qadhatu araha fil ina. Ya. Qala ahriqha. Qala fa inni la arwa min nafsin min nafasi wahidin. Qala fa abinil qadhaha idzan anfik. Nabi SAW melarang meniup saat minum. Seseorang berkata, bagaimana jika ada kotoran yang aku lihat di wadah air tersebut? Maka beliau bersabda, tumpahkan saja. Ia berkata, aku tidak dapat minum dengan satu kali tarikan nafas. Beliau bersabda, kalau begitu jauhkan wadah air atau tempat minum itu dari mulutmu. Ya. Nah, ini menandakan bahwa alasan ada kotoran tidak bisa membuat kita untuk meniupkannya. Imam An-Nawawi mengatakan, menjelaskan bahwa ini termasuk adab minum yang harus diperhatikan. Meniup minuman dan mengotori air yang diminum. Imam An-Nawawi mengatakan, wa nahyu anit tanafus fil ina huwa min tariqil adab makhafata min taqdirihi wa natnihi wa suquti syai'in minal fam wal anfihi wa nahwi dzalik. Larangan bernafas di dalam gelas ketika minum termasuk adab karena dikhawatirkan akan mengotori air minum atau ada sesuatu yang jatuh dari mulut atau dari hidung atau yang semacamnya. Ya. Ibnu Qayyim juga mengatakan wa amman nafkh fi syara fa innahu yaksibuhu minal famin nafikh raihah karihah yu'afu li ajliha wala siyama idza kana mutaghayyir fam wa bil jumlah fa anfasun nafikh tukhalituhu wa li hadza jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina nahyi an tanafus fil ina wa naffi. Meniup minuman bisa menyebabkan air itu terkena bau yang tidak sedap dari mulut orang yang meminum sehingga membuat air itu menjijikkan untuk diminum, terutama ketika terjadi bau mulut. Kesimpulannya, nafas orang yang meniup akan bercampur dengan minuman tersebut. Karena itulah Rasul SAW mengabungkan larangan bernafas di dalam gelas dan meniup isi gelas. Ya. Dan Ibnu Hajar mengatakan, wan-nafu fi hadhil ahwal kulluha asyad minat tanafus. Meniup pada keadaan ini lebih berbahaya, terlarang daripada bernafas pada wadah minuman. Ya. Ini para hadirin sekalian harus perhatikan. Ini termasuk juga yang seringkali diabaikan. Kita tahu tapi seringkali kita abaikan. Meniup, bernafas saat minum dan meniupnya. Ketika saya minum kan kita perlu nafas. Nah, bagaimana caranya? Maka kalau seandainya tidak kuat, ya, adab yang diajarkan Nabi SAW, minumlah sebanyak 3 kali,
Ya, dengan 3 kali nafas. Ya. Sebagaimana Nabi diceritakan oleh Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanafas fi syarab thalathan. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernafas 3 kali ketika minum. Ya. Beliau bernafas 3 kali ketika minum. Maka Syekhul Islam mengatakan ini adalah dalil dianjurkan bernafas 3 kali ketika minum. Ya. Namun yang perlu dicatat bukan berarti bernafas saat minum ini 3 kali bernafas saat minum bukan bernafas atau mengeluarkan nafas di dalam gelas atau tempat minum. Namun yang dimaksudkan adalah di luar gelas. Ya, berdasarkan sabda Nabi, "Idza syariba ahadukum fala yatanafas fil ina." Ya, barang siapa di antara kalian minum maka tidak boleh bernafas di bejana atau wadah minum. Jadi bukan berarti anjuran bernafas 3 kali saat minum. Bukan berarti maksudnya bernafas di dalam gelas atau tempat yang semisalnya. Jadi caranya adalah meneguk air lalu berhenti dan mengeluarkan nafas di luar gelas. Tarik nafas lagi, teguk lagi lalu berhenti dan keluarkan nafas di luar gelas. Lalu teguk lagi, berhenti dan keluarkan nafas di luar gelas dan selesai. Dan begitulah cara atau cara minum dengan 3 kali nafas sebagaimana yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hadis di atas menjelaskan tentang anjuran untuk minum dengan 3 kali nafas, yaitu nafasnya di luar gelas. Bagaimana dengan satu nafas? Ya, bagaimana dengan satu nafas? Maka hadis di atas tidak menjelaskan kewajiban harus minum dengan 3 kali nafas. Ya, itu anjuran, tapi tidak menunjukkan kewajiban. Ya, tidak menunjukkan kewajiban. Ya, kalau kembali kepada hukum asalnya dia adalah sifatnya anjuran. Akan tetapi ketika seseorang minum dengan 1 kali nafas, ya 1 kali nafas, maka tidak mengapa. Ya, hal tersebut tidak mengapa. Menegak beberapa tegukan lalu bernafas atau beberapa tegak sampai habis baru bernafas, itu tidak mengapa. Catatannya tidak boleh bernafas saat di dalam gelas. Ya, bernafasnya di gelas, tapi dia minum sampai habis kemudian baru bernafas. Ya. Berdasarkan hadis tadi yang kita bacakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas atau meniup saat minum. Kemudian salah seorang mengatakan al-qadha araha fil ina. Aku melihat ada kotoran di wadah minum tersebut. Ahrikha. Ya, buang saja. Inilah arwa min nafs wahid. Aku tidak haus saya tidak hilang dengan sekali tegukan saja, maka Nabi mengatakan kalau begitu minumlah beberapa teguk lalu ambil nafas. Jadi terkadang kan kalau sekali tegukan nafas, selai ketegukan nafas, itu mungkin tidak membuat dahaga hilang. Ya. Tidak membuat dahaga hilang. Maka Nabi mengatakan kalau begitu minumlah beberapa teguk lalu ambillah nafas. Dan ini menandakan bahwa boleh minum dengan cara menegak beberapa tegukan lalu bernafas atau beberapa tegak sampai habis baru bernafas. Ya. Dan Syekh Albani juga mengatakan ketika menjelaskan hadis ini beliau menyampaikan ini menunjukkan bolehnya minum dengan sekali nafas. Karena Nabi SAW tidak mengingkari seorang laki-laki yang mengatakan bahwa haus saya tidak hilang dengan sekali tegukan saja. Meskipun yang lebih dianjurkan adalah 3 kali. Minum, sekali teguk, nafas. Minum, sekali teguk, nafas, dan seterusnya. Tapi mungkin ada sebagian yang rasanya kurang puas, Ustaz. Maunya tuh gelek, 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 nafas. Gitu. Maka itu boleh, tetapi tidak boleh bernafas di dalam gelas. Kan terkadang ada yang ingin sekali tegukan, tapi sambil bernafas. Ya, sekarang itu seringkali terjadi di anak-anak yang harus kita didik untuk itu. Dia habis main, Abi Umi minum 1 gelas ini. Sambil ngos-ngosan, glek, 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 sambil nafas. Kelihatan tuh ada embun-embun di gelasnya. Maka ini harus dinasehati dan dididik agar tidak melakukan hal demikian. Ya.
Baik. Ustadz, bagaimana kalau menggunakan kipas angin? Kalau panas menggunakan kipas angin. Maka wallahu alam bishawab, jika kita lihat illah, alasan kenapa meniup makanan itu dilarang, asalnya karena tadi kan kita menghindari adanya penyakit, bau mulut, ya. Ketika meniup ternyata terbawa ludah-ludahnya yang membuat makanan tersebut tidak lagi bersih, ya. Maka kalau menggunakan kipas angin selama kebersihannya terjaga, tidak berdebu atau kotor, maka itu tidak mengapa. Hal itu diperbolehkan. Allahu a'lam. Nah, itu pelanggaran yang kedua yang harus kita hindari. Jangan minum yang panas kemudian ditiup. Bernafas saat minum atau meniup, bahkan meniup minuman, maka itu hal yang kedua harus hindari. Nah, karena kita minum terus kan, jangan sampai itu terjadi yang membuat kita jatuh kepada sebuah pelanggaran. Kemudian juga yang ketiga, minum dari mulut botol. Wah, dilarang Ustadz. Ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW melarang perbuatan demikian dari Abi Hurairah. Bila mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashraba min fisiqa awil qirbah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi SAW melarang minum dari mulut siqa atau qirbah. Siqa itu wadah yang berisi air yang memiliki mulut, sehingga air yang ada di dalamnya bisa diminum melalui mulut tersebut, ya. Atau qirbah, ya, qirbah itu wadah air yang terbuat dari kulit, ya. Dan para ulama menyebutkan adanya sejumlah illah atau motif kenapa dilarang minum melalui mulut botol, ya, atau siqa atau qirbah. Ada beberapa alasan. Yang pertama, apa yang terdapat dalam qirbah itu tidak terlihat dari luar, sehingga boleh jadi dalamnya terdapat serangga atau bahkan ular yang mengganggunya. Jadi kalau kita lihat qirbah, bentuk qirbah atau siqa, itu dia mungkin ya terbuat dari kulit, ya, yang ada mulutnya yang digunakan untuk menaruh air dan bisa dibawa kemana-mana dan diminum gitu, air yang di dalamnya. Nah, ketika langsung diminum, ini berdampak bisa mendatangkan bahaya karena kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Bisa ular kah? Kita nggak tahu. Bisa binatang yang berbisa atau yang semisalnya. Maka itu salah satu illah kenapa kita dilarang untuk minum dari siqa atau qirbah. Hanya saja motif hukum ini tidak berlaku dan kita tidak jumpai pada zaman sekarang karena sifatnya transparan. Ya, botol-botol minuman terlihat di dalamnya apa, kita tahu keruh atau tidak, jernih atau tidak, itu sudah terlihat. Sehingga illah yang pertama tidak berlaku untuk zaman sekarang. Kemudian yang kedua, orang yang minum melalui mulut qirbah itu seringkali bertumpahan, ya, ketumpahan air, ya. Karena air yang keluar dari botol tersebut ternyata lebih banyak dari kadar yang dibutuhkan. Ya, ini tentunya yang pada akhirnya membuat tabdzir, ya, membuang sesuatu, ya, yang tidak seharusnya dibuang. Kemudian yang ketiga, ya, agar larangan ini memiliki illah, dijelaskan para ulama, agar ludah peminum tidak masuk ke dalam wadah air tersebut yang bercampur dengan air minumnya. Nafas juga masuk, apalagi ternyata botol tersebut juga digunakan atau diminum oleh yang lainnya. Satu botol besar diminum satu gantian, nah, ini kan tidak baik. Nah, ini tidak baik. Jadi ada larangan minum dari mulut botol. Ustaz, bagaimana dengan botol-botol minuman saat ini, apalagi yang kecil-kecil? Maka kalau kita lihat dari beberapa illah yang ada, maka tidak termasuk larangan. Satu, botolnya untuk konsumsi pribadi. Catatannya itu, ya, tidak diminum oleh orang lain. Jadi untuk konsumsi
pribadi. Yang kemudian yang kedua, dia transparan, bisa dilihat apa yang terdapat di dalamnya. Ya, maka wallahu taala alam bisawab. Ya. Maka tidak mengapa ya. Karena 3 faktor di atas ya mungkin bisa dihindari dengan hal tersebut. Baik. Nah, yang berikutnya termasuk larangan atau tidak ya. Minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita bacakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum ya dengan cara berdiri. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dengan cara sambil berdiri. Apakah hadis ini menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu haram secara mutlak atau bagaimana? Memang secara kaidah usul fikih, al-aslu fin nahi at-tahrim. Hukum asal dalam larangan haram. Itu. Hukum asal dalam larangan haram. Ya. Nah, sekarang dalam kasus hadis ini apakah minum sambil berdiri itu haram atau tidak? Baik, para hadirin sekalian, ternyata setelah dikumpulkan dalil-dalil yang berkaitan dengan makan atau minum sambil berdiri, ditemukan 2 kelompok dalil. Yang pertama, dalil yang melarang. Yang kedua, dalil yang memperbolehkan. Dalil yang melarang itu apa saja? Kita akan bacakan. Yang pertama, hadis dari bab ini, ya, hadis bab dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bila mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Ya, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Ini dalil larangan. Oh, berarti minum sambil berdiri enggak boleh dong, gitu. Kemudian dalil yang lain diriwayatkan Imam Muslim dari Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashrabar rajul qa'iman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum sambil berdiri. Diriwayatkan dalam hadis yang lain dari Anas juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jazara anis syurbi qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh melarang dari minum sambil berdiri. Nah, itu kumpulan dalil-dalil yang melarang minum sambil berdiri. Ternyata ada kelompok dalil yang lain, dalil-dalil yang membolehkan sambil berdiri. Di antaranya riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyariba qa'iman. Kata Ibnu Abbas, aku memberi minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam, lalu beliau minum sambil berdiri. Jadi Nabi diberikan minum Zamzam dan beliau meminumnya sambil berdiri. Nah, ini dalil yang membolehkan pertama. Kemudian dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Kami dahulu pernah makan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan dan kami minum sambil berdiri. Ya. Syalbani mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri, begitu pula dalam keadaan duduk. Wah, ada 2 dalil nih. Dalil yang melarang, dalil yang membolehkan. Saya ikut yang mana, Ustaz? Ya, terkadang ketika kita tidak tahu, ya, anggap saja kita belum tahu bagaimana menyikapi 2 kelompok dalil di atas. Yang pertama melarang, yang kedua membolehkan. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Kalau berbicara dengan nafsu, yang boleh aja Ustaz. Tapi kalau berbicara dengan iman dan kehati-hatian dan melihat mana yang lebih baik, maka pastinya seseorang
akan minum sambil duduk. Dengan pemikiran seperti ini, kalau saya minum sambil berdiri, kena nggak hadis yang melarang sambil berdiri? Oh kena, karena ada hadis yang berbicara tentang larangan minum sambil berdiri. Tapi kalau saya minum sambil duduk, ada nggak yang melarang, dalil yang melarang minum sambil duduk? Tidak ada. Oh berarti kalau saya minum sambil duduk, aman dong Ustaz? Aman. Ini ketika kita belum tahu bagaimana cara menyikapi kedua dalil di atas. Sekarang kita akan bacakan bagaimana tanggapan para ulama terkait kedua hadis di atas yang terlihat seperti bertentangan satu sama lain. Baik. Yang pertama ada perkataan dari Imam Al-Maziri rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Bari dinukilkan. Qal Maziri ikhtalafa an-nas fi hadha fa dhahaba al-jumhur ila al-jawaz wa karihahu qaum. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat boleh makan dan minum sambil berdiri. Dan sebagian lainnya menyatakan makruh. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan, bal as-shawab anna an-nahya fiha mahmulun 'ala at-tanzih wa syurbuhu qa'iman li bayanil jawaz. Wa amma man za'ama naskhan aw ghairahu faqad ghalit. Fa inna naskha la yusar ilayhi min imkanil jam' law thabata at-tarikh. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam li bayanil jawaz la yakunu fi haqqihi makruhan aslan. Fa innahu kana yaf'al asy-syai' li bayan marratan aw marrat. Fayuwadhibu 'ala al-afdal wal amru bil istisqa bil istiqa'ah mahmulun 'ala al-istihbab. Fayustahab liman syariba qa'iman an yastaqi li hadzal hadits as-sahih as-sahih fa innal amra idza ta'adzara hamluhu 'ala al-wujub hamila 'ala al-istihbab. Beliau mengatakan yang tepat adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai minuman sambil berdiri dibawa ke makna makruh tanzih. Sedangkan dalil yang menyatakan beliau minum sambil berdiri menunjukkan boleh. Ya. Beliau minum sambil berdiri menunjukkan oh boleh minum sambil berdiri. Adapun yang mengklaim bahwa adanya nasakh penghapusan hukum atau semacamnya maka itu keliru. Tidak perlu kita beralih kepada nasakh. Ya. Ketika masih memungkinkan untuk menggabungkan dalil yang ada meskipun telah adanya tarikh diketahui mana yang lebih dahulu. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri menunjukkan bolehnya karena tidak mungkin kita katakan beliau melakukan yang makruh. Beliau kadang melakukan sesuatu sekali atau berulang kali dalam rangka untuk menjelaskan suatu hukum dan kadang beliau merutinkan sesuatu untuk menunjukkan afdaliyah mana yang lebih utama, ya. Jadi itu wassawab yang benar adalah larangan minum sambil berdiri itu bukan haram, tapi karahah tanzih, ya, tidak sampai kepada keharaman. Seperti yang dikatakan Imam Nawawi juga. Adapun Nabi SAW minum yang sambil berdiri itu menunjukkan kebolehan, ya. Larangan sambil berdiri itu makruh tanzih namanya. Tidak sampai kepada derajat haram. Tapi hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri itu menjelaskan kebolehan, ya, menjelaskan sebuah kebolehan. Baik ia minum dengan air zam-zam atau air biasa, ya. Minum dengan air zam-zam atau air biasa, maka ketika dia minum sambil berdiri itu boleh. Itu bukan sesuatu yang dianjurkan, tapi sifatnya adalah boleh, ya, boleh. Hanya saja ketika ditanya mana yang lebih afdal Ustaz, maka yang lebih afdal adalah minum sambil duduk, ya. Sebagaimana berkata Syekh bin Baz, asyurbu qa'idan afdal
wa syurbu qa'iman la ba'sa bihi wal qu'udu afdal. Minum sambil duduk itu lebih utama, sedangkan minum sambil berdiri hukumnya tidak mengapa. Jadi minum sambil berdiri ya boleh. Tapi yang lebih utama apa? Duduk gitu. Yang lebih utama adalah duduk. Tapi ketika misalkan kita sedang ada hajat, kebutuhan, keadaan mendesak yang mengharuskan kita minum sambil berdiri ya tidak mengapa. Nah ini para hadirin sekalian yang berkaitan dengan hadis. Hadis yang secara tekstualnya melarang kita minum sambil berdiri. Tapi larangan ini bukan larangan keharaman. Berdasarkan kaidah, larang itu haram, tidak. Tapi larangan ini menunjukkan apa? Karahah tanzih. Lebih baik ditinggalkan gitu. Namun ketika ada yang minum sambil berdiri itu diperbolehkan, hukumnya boleh. Ya, hukumnya lo boleh. Tapi ketika ditanya mana yang lebih afdal, ya, mana yang lebih disukai, tentunya adalah minum sambil duduk gitu. Dan itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baik, itulah para hadirin sekalian, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal-hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai minum yang kita lakukan setiap harinya ini justru malah mendatangkan murka. Seperti minum dengan tangan kiri, ya. Minum dengan tangan kiri dan yang semisalnya. Itu harus kita hindari. Karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sekali lagi minum kebutuhan manusia. Tiap hari kita minum. Kapan kita haus, kita minum. Maka jangan sampai perbuatan yang sifatnya berkesinambungan ini justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana caranya agar perbuatan ini malah mendatangkan pahala? Bisa. Sebagaimana pernah kita katakan bahwa dunia itu sebenarnya ladang amalnya orang beriman dan berilmu. Dari makan dan minumnya dia bisa mendapatkan pahala. Di samping dengan niatnya dia makan dengan tata cara dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperhatikan adab-adab makan atau minum berdasarkan apa yang diajarkan. Misalnya minum dengan minuman yang halal, ya. Kemudian mendahulukan itu makan ya. Tidak minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, orang yang minum pada bejana perak sungguhnya dia mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Ya. Ada larangan minum ya menggunakan bejana perak. Kemudian jangan berlebihan dan boros. Jangan berlebih-lebihan dan boros, dan kita tahu bahwasanya innal mubadzirin kanu ikhwan syayatin. Mubadzir itu sifatnya syaitan yang harus kita hindari. Kemudian mencuci tangan, jaga kebersihan. Nah, untuk itu kita dilarang untuk meniup tadi, agar menjaga steril kebersihan makan kita atau minuman kita. Kemudian jangan meniup ya tadi atau menyantap makanan dan minuman dalam keadaan yang masih sangat panas atau sangat dingin, karena itu akan membahayakan tubuh. Ya. Karena itu sangat membahayakan tubuh. Kemudian di antara adab yang lain adalah membaca doa sebelum makan dan mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Tidak mencelanya, ya, tidak mencelanya. Oh, enggak enak ini, enggak ini, dan mencela makan itu sesuatu yang tidak dilarang di dalam Islam. Mencela minuman, jika suka makan, jika tidak tinggalkan, seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dihidangkan sesuatu, beliau tidak memakannya. Sampai-sampai para sahabat bertanya, apakah haram? Beliau mengatakan, la aquluhu ala uharimu. Aku tidak memakannya dan juga tidak mengharamkan. Ini boleh berarti. Nah ini beberapa adab yang harus diperhatikan saat minum, gitu ya, saat minum. Dengan memperhatikan adab-adab tersebut, tiap hari kita bisa mendapatkan pahala. Di samping menghadirkan niat, ya, di samping menghadirkan niat dalam diri kita setiap kali kita memegang gelas, meminum air yang ada dalamnya, itu bisa mendapatkan pahala.
Ditambah lagi ketika kita mengajarkannya kepada anak-anak kita dan dia melakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan pahala. Ya, ternyata dari minum saja kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Tiap hari kita minum. Tadi dikatakan 8 gelas per hari. Berarti 8 pahala. Ketika dibarengi dengan niat yang baik dan melakukannya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Ta'ala alam bisawab. Baik, itu kiranya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana maksudnya Ustadz tidak boleh makan makanan yang dingin? Maksudnya di sini sangat dingin yang membahayakan tubuh. Ya, sangat dingin yang membahayakan tubuh. Itu yang dimaksudnya. Dari makanan yang sangat dingin dan begitu pula sangat panas. Tapi kalau seandainya masih panas tapi tidak membahayakan, dingin tapi tidak membahayakan, nah ini nggak masalah. Kalau seandainya nggak boleh makan yang dingin, nggak boleh makan es krim dong. Wah. Jadi bukan berarti makanan yang dingin itu dilarang seluruhnya, tidak. Makanan yang dingin, terlalu panas yang bisa membahayakan tubuh kita. Apakah makan dan minum sambil berdiri ketika beli jajanan di pinggir jalan boleh? Seperti kita katakan tadi, boleh. Boleh. Tapi mana yang lebih aula, mana yang lebih utama? Duduk. Nah, tapi perlu dibedakan nih. Ketika dia adalah seorang pendidik, ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut untuk menjelaskan kebolehannya. Tapi kalau kita karena kita ingin lebih mengajarkan, ya mungkin bisa saja kita harus memperhatikan di mana kita makan, di mana kita minum. Ya agak lucu saja misalkan ada salah seorang guru, seorang ustadz makan sambil berdiri di hadapan orang banyak misalnya. Ya, meskipun secara hukum itu boleh. Maksud saya adalah perhatikan muruah, kewibawaan seseorang, marwah gitu. Ya, perhatikan marwah seseorang, ya. Marwah kita, apa yang kita lakukan itu akan dilihat. Ketika perbuatan ini dapat menggugurkan marwah kita, maka lebih baik kita hindari. Lebih baik kita hindari. Memang yang banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat, minum itu harus duduk. Ya, satu sisi ada sisi positifnya. Di satu sisi ada nilai positifnya. Membuat orang melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi kalau secara hukum, ya kita harus mengatakan bahwa makan dan minum berdiri itu boleh. Seperti hadis-hadis yang telah dibacakan di atas. Dan telah dikompromikan bahwa larangannya bersifat makruh tanzih dan apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan sebuah kebolehan. Tapi ketika ditanya mana yang lebih afdal dan itu yang lebih dianjurkan adalah makan dan minum dengan duduk. Ya, sambil duduk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.